wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Miftahul Jannah, Parit Indah, Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi Allah SWT rezeki untuk mengaji. Mudah-mudahan rezeki yang Allah beri kita syukuri, dan dengan demikian kita selalu ditambahkannya rezeki, sehingga senantiasa kita bersyukur kepada Ilahi. La in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengajarkan kita segala yang kita butuhkan, yang mengingatkan kita dari segala yang kita takutkan. Oleh itu, mengikutinya secara mutlak, taat kepadanya secara totalitas adalah keselamatan dan amal yang berkualitas. Oleh itu, perbanyaklah salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan salawat dan salam itu membawa keselamatan dan mendapatkan syafaat darinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Serta doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali melanjutkan faedah dari kitab Adabus Salaf fi Ta'amuli ma'an nas, adabnya as-salafus salih dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Sampai kita pada yang ke sekiannya, yarfuquna fil amri wan nahyi wa ta'limin nas. Mereka berlemah lembut dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan dalam mendidik dan mengajar. Jadi dalam beramar ma'ruf bernahi mungkar tetap melakukan dengan cara yang lembut, ar-rifq. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam berpesan, ar-rifqu la yudha'u fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tak diletakkan pada sesuatu kecuali dia menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidak dicabut dari sesuatu apapun kecuali dia akan memperburuk bentuknya atau wajahnya. Oleh itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka as-salaf dalam hal ini adalah Nabi dan para sahabat sangat menjaga hal ini. Berkata musannif rahimahullah atau hafizahullah, iktida'a bin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam, karena mengikut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah, seperti riwayatkan dari Abu Umamah, Nabi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala inna fatan syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak muda yang masih belia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah,
Dia berkata, ya Rasulullah, i'zan li bizzina, izinkan saya berzina. Subhanallah, minta izin berzina. Awak minta izin tak ngaji aja kena marah. Ini minta izin berzina, na'udzubillah, yang dengannya bergoyang arsy Rahman saking besarnya maksiat ini, kejinya. Nah, dia minta izin ke siapa? Ke Nabi alaihi salatu wassalam. Coba bayangkan, Ali bertanya tentang hukum keluar mazi ke Nabi, tidak berani sampai nyuruh orang lain, saking malunya, padahal itu tidak berdosa. Ini tidak minta izin ke Nabi SAW untuk berbuat dosa yang luar biasa, bukan biasa, luar biasa. Subhanallah, ini sungguh maftun, mubtala ini anak. Tapi lihat bagaimana sikap ke Nabi SAW. Ya, bagaimana sikap Nabi SAW menghadapi anak yang seperti ini. Maka bi abi wa ummi salawatu rabbi wa salamu alaih, memang subhanallah khairu muallim, sebaik-baik yang mengajar. Faqala ya Rasulullah izalli bizina, izinkah saya berzina Rasulullah. Fa aqbalal qaumu alaihi fazajaru, orang pada menghadap kepadanya, orang pada melihatnya dan mencela dan fazajaru artinya menegahnya. Orang pada marah kepadanya. Wa qalu mahmah, apaan ini? Apaan ini? Kan aib minta ke Nabi izin berbuat dosa besar. Kaum muslimin bahkan sebagian orang ya lebih jijik mendengar dosa zina daripada dosa syirik. Ya. Orang lebih jijik mendengar zina daripada syirik kadang, saking buruknya perbuatan itu. Tapi ini mintanya ke Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau bahasa kita betul-betul tidak beradab, betul-betul tidak beradab. Tapi subhanallah, dia berterus terang itu justru baginya sangat baik. Cuman kan di depan orang kan tidak baik sebenarnya. Nah, bagaimana Nabi menyikapi ini? Sudahlah minta izin depan orang ramai, tidak ada malunya, dan minta izin bikin dosa yang begitu besar. Subhanallah. Lalu Nabi SAW dengan telaten, dengan sabar, dengan tenang menghadapinya. Faqala udnu, mari mendekat, dekat sini. Fadana minhu qariban, dia pun mendekat ke Nabi SAW. Qala, perawi mengatakan fajalasa, lalu dia duduk. Qala, Nabi SAW bertanya kepadanya. Nabi sekarang mengajak dia berdialog. Karena orang kalau sudah begitu tenang Nabi menghadapi, Nabi tak terlihat seperti yang lain, tentu dia sudah punya kesiapan untuk mendengar. Silakan dekat sini. Tapi coba kalau di awal kita ikut pula Nabi mencak-mencak, dia jelas tidak siap lagi mendengar itu. Maka makanya ketenangan, khususnya kita yang menjadi pucuk pimpinan. Makanya kalau jenderal tak boleh bersikap seperti kopral. Nah, itu razati. Kalau sama sikap jenderal dengan kopral, ya rusaklah institusi, rusaklah lembaga. Makanya misalnya kita di pimpinan, pucuk pimpinan yayasan misal, itu sekolah, kalau nak marah-marah suruh anak buah. Nah, jangan kita yang marah, nanti kira pura-pura mendamaikan. Nah, apalagi kalau berhadapan dengan pihak yang di luar sekolah misalnya, maka jangan terbawa emosi. Nah, ini Nabi SAW melihat ini kesalahan besar, tapi Nabi bertenang, lalu dia ajak untuk berdialog, ya, berpikir secara logis, ya, berpikir secara logis. Setelah itu nanti ya sampai kepada tujuan, dia tidak mau lagi melakukan. Apa kata Nabi SAW? Qala atuhibbuhu li ummik, kamu suka hendak itu dilakukan terhadap ibumu sendiri?
Kalau orang minta izin kepadamu menzinahi ibumu, mau tidak kamu? Ya subhanallah, segila apapun orang pasti tidak akan mau. Justru siap dia untuk membunuh orang itu. Dia membunuh orang itu. Faqala la wallahi ja'alani lahu bida'ak. Demi Allah Rasulullah, saya tidak suka. Semoga Allah jadikan saya sebagai tebusanmu. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Ingat wahai anakku, orang juga tak suka itu dilakukan pada ibunya. Ya, orang juga tidak senang itu dilakukan kepada ibu mereka. Kalau kamu tidak suka, orang juga tidak suka. Jadi artinya kamu melakukan pada ibu-ibu orang lain, pasti ada orang yang akan tidak suka kamu melakukan itu kepadanya. Taib. Qala, lalu Nabi meneruskan bertanya lagi. Dia masih belum selesai berpikir, tambah lagi pertanyaan. Apa tuhibbuhu libnatik? Andainya kamu punya anak perempuan, rela ndak anak perempuanmu dizinahi orang lain? Tentu jawabnya, la wallah, demi Allah tidak mungkin saya terima ya Rasulullah. Ja'alani lahu bidak, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Apa jawaban Nabi alaihissalam? Qala walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Orang pun tak suka itu dilakukan pada putrinya. Kamu kalau berzina nanti pasti berzina, kalau tidak ibu orang, anak orang. Kalau tidak, seperti akan disebutkan, mungkin bibi orang, mungkin saudara bapak orang atau saudara ibunya orang. Lalu Nabi bertanya lagi, apa tuhibbu li ukhtika? Mau ndak itu kamu mau ndak itu dilakukan orang kepada saudari perempuanmu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala la wallahi. Tak mungkin ya Rasulullah, demi Allah saya tidak suka. Ja'alani lahu bida'ak, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Qala walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Orang pun tak suka itu dilakukan pada saudari-saudari perempuannya. Lalu ditanya lagi oleh Nabi, atuhibbuhu li ammatik? Kamu bisa terima enggak itu dilakukan pada saudara bapakmu? Artinya bibimu. Qala la wallahi ja'alani lahu fidak, demi Allah tidak mungkin ya Rasulullah. Sampai semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Qala walan nasu yuhibbunahu li ammatihim. Orang pun tak suka bila itu dilakukan pada bibi-bibi mereka. Tidak ada yang mau terima itu. Taib afatuhibbunahu li khalatik? Mau tidak kamu itu dilakukan pada bibimu, saudara ibumu? Qala la wallah, demi Allah tidak ya Rasulullah. Ja'alani bidak, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Qala walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Orang pun tak suka itu dilakukan pada saudari-saudari ibu mereka. Qala, jadi ibu tidak suka, putrinya tidak mau. Apalagi anak perempuannya tidak bisa dia terima. Saudara bapaknya tidak mau diterima. Saudara ibunya tidak terima. Taib. Dengan siapa kamu berzina? Kecuali dengan itu semua. Kalau tidak anak orang, ibunya orang. Kalau tidak, bibinya orang atau anak perempuan orang. Lalu Nabi SAW, karena dia sekarang sudah berpikirnya normal sekarang, dia bisa menjawab seluruh pertanyaan dengan benar. Dengan benar jawabannya kan? Enggak, demi Allah tidak mungkin. Nah sekarang Nabi katakan semuanya tidak mungkin. Oleh sebab itu gimana orang menerima? Gimana saya tidak mengizinkan? Kamu sendiri saja tidak suka dilakukan. Kalau kamu jadi objek, kamu tidak suka. Oleh sebab itu orang juga tidak suka dijadikan objek. Bagaimana saya tidak mengizinkan kamu sekarang? Ini kan bahasa alasan logis ini. Kadang orang kan dengan dalil kan tidak mau dia itu. Orang kalau dengan dalil susah menerima. Betul kan? Benar, dalam suatu acara di internasional, saya ikut dalam steering committee-nya waktu itu, dengan organizing committee-nya. Jadi ketika kumpul para pejabat tinggi di daerah dengan Forkopimda semuanya lengkap, ada yang ngusulkan
ya dari pihak ya pemberdayaan perempuan lah kan, minta ditampilkan acara budaya kita, Melayu dan sebagainya. Antum bilang haram nanti, ini radikal ini, ya tak? Radikal ini. Maka dibacakan dalil, orang kadang-kadang tidak terima, tapi kalau diberikan alasan filosofis, alasan psikologis, alasan historis dan sebagainya, mereka lebih cepat menerima. Oke, saya katakan ini pertemuan para imam, para hufaz. Nanti kalau kita tampilkan budaya, tentu tampil anak-anak gadis yang masya Allah, dipilih pula yang cantik-cantik. Nanti rusak hafalan para imam itu selama di sini, kita yang bertanggung jawab memang. Gitu kan? Akhirnya mulai mau bisa diterima karena alasannya logis. Yang kedua, mereka tidak biasa dengan acara-acara seperti ini, logis lagi. Yang ketiga, agar ada yang lebih logis, anggaran kita tidak cukup. Ini lebih logis lagi. Yang tanpa acara itu saja anggaran minus. Ini para panitia yang sudah berbulan-bulan menyiapkan, honornya tidak ada. Terus nak bikin acara budaya gratis, mau? Tidak mau. Yang penting kan acaranya tidak jadi. Tidak usah perintahkan haram. Akhirnya jadi juga. Kita sudah tuduh. Jadi ada kadang-kadang perlu kita memanfaatkan cara-cara yang lebih bisa diterima. Kan itu yang penting, bisa diterima daripada cara yang mengundang perdebatan panjang. Nah, ada, makanya Nabi SAW sekarang mengajak dia berpikir secara logis, mau tidak terima. Kalau dibacakan ayat kepadanya, dia dah tahu memang. Wala taqrabuz zina, dia dah tahu memang. Dia dah tahu zina itu tidak boleh, dah tahu buktinya, jawabannya seperti itu. Nah, inilah pentingnya seorang dai yang bisa mengetahui dengan siapa dia berhadapan dan tidak tergesa-gesa untuk membuat suatu keputusan. Apalagi kalau keputusan sifatnya menghukum, menetapkan, menjatuhkan suatu hukum. Nah, Nabi SAW mengatakan setelah diajak dia berdialog seperti itu dengan tenang, ya kan tenang sekali, satu-satu pertanyaannya, tidak bertubi-tubi. Mau tidak? Tidak. Kita kan sebagian, ibu mau? Tidak. Satu-satu. Mau tidak dilakukan pada ibu? Dijawab dulu. Tidak. Mau tidak dilakukan pada anak perempuanmu? Tidak. Mau tidak sama bibimu? Tidak. Mau tidak tantemu? Tidak. Kalau kamu tidak mau, orang juga tidak mau semua. Jadi bertenang Nabi SAW. Ini termasuk kaum muslimin dan muslimat. Ini kan berhadapan dengan pendosa. Ya, berhadapan dengan orang soleh kan tentu kita beradabnya lebih tinggi. Ini berhadapan dengan para pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Nah, bagaimana adab Nabi SAW? Dia mengajak dia berpikir, sebagaimana juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menghadapi orang kafir sekalipun Nabi juga tidak dengan cara kasar. Nah, makanya Allah sanjung Nabi SAW, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ma'asyal kiram. Nah, setelah dia sudah bisa menerima semuanya dengan akal sehat, alasan-alasan yang logis tadi, baru Nabi melakukan sesuatu pada dia. Sekarang tinggal menerapinya. Sebab dia ada menyerah sekarang. Tidak ada jalan lagi untuk minta izin. Nah, gimana caranya lagi? Nah, disinilah fungsi dai. Nabi SAW dengan fawadha'a yadahu alaihi. Lalu Nabi SAW meletakkan tangannya di sini alaihi. Dalam riwayat lain disebutkan ala sadri, di dadanya. Lalu dia bilang, Nabi doakan, Allahumma gfir zambah, ya Allah ampuni dosanya. Jadi kalau kita lihat nanti orang mendoakan seseorang lalu dipegangnya badan orang itu adalah sunnah Nabi SAW.
wasallam. Kadang-kadang tidak pernah nampak kan, tiba-tiba apa pula ini ya. Nah, Nabi SAW memegangnya, lalu dia katakan, Allahumma gfir zambah, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosanya, wa tahhir qalbah, bersihkan hatinya, wa hassin farjah, pelihara kemaluannya. Masalahnya di mana? Dosa. Maka ampuni dosa, ringan. Sehabis itu bersihkan hatinya. Kalau hati sudah bersih, kalau tadi kan tidak bersih, dikotori dosa, hati yang berdosa itu payah menerima hidayah, sebab tertutup. Lalu Nabi doakan, ampuni dosanya, tersingkaplah semua penutup hati tadi. Lalu bersihkan hatinya, dan hati yang bersih hasilnya apa? Wa hassin farjah, pelihara kemaluannya. Qala falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafit ila syai'. Setelah itu dia tidak terpengaruh sedikit pun oleh godaan-godaan apapun. Allah, pikirannya diisi dengan ilmu, hatinya diisi dengan iman, lalu dosa-dosanya dimohonkan ampunan dan didoakan semoga Allah berikan perlindungan. Habislah kesempatan syaitan untuk melakukan penipuan kepadanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini contoh konkret bagaimana Nabi SAW menyikapi orang yang berdosa, bukan orang yang tersalah. Ini kan tidak sengaja ini. Dia sengaja nak berbuat dosa, minta izin ke Nabi SAW. Ikan otomatis kan dia seolah-olah membuka kartu depan Nabi. Saya ini pendosa Rasulullah, saya ingin berzina. Lalu kata Nabi SAW, ini sikap Nabi SAW. Nah, ini alangkah indahnya kalau sikap ini dipegang oleh para pendidik, para pemimpin, para para dai, para ulama, sehingga dakwah itu ya berbuah manis, menghasilkan yang bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dengan nomor 22.211 dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Contoh lain, wa an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan pula dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, allazi takallama fi shalah, yang berbicara di dalam salat. Ini bukan yang bicara anak-anak gitu. Ini kadang-kadang orang kita, nah anak-anak ribut dalam salat, belum selesai salamnya, dan belakang siapa jadi anak siapa? Rupanya Pak Imam pula. Rupanya anak Pak Imam pula kadang-kadang. Ya subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti kan selama solat tadi tidak ada sabarnya kan? Anak kecil, ini orang besar. Nah, bagaimana Nabi SAW menyikapinya? Nabi SAW, lihat, takallama fi shalah, dia berbicara karena dia enggak tahu. Karena dia enggak tahu asal muasalnya. Yang qala li rajulin min qaumi atisa fi shalah. Ada orang bersin dalam salat. Lalu dia ucapkan alhamdulillah. Boleh kan? Bertasbih pada Allah dalam salat? Boleh. Alhamdulillah. Dia di sampingnya dengar apa? Yang dia tahu bahwa orang bersin mengucapkan alhamdulillah, jawab yarhamukallah. Jelas? Ini sudah berbicara dengan orang karena ada kaf khitab di dalamnya. Kalau subhanallah kan kepada Allah, tidak apa-apa. Tapi bicara sesama manusia nggak boleh. Sama dengan assalamualaikum kata orang, kita sedang salat, tidak boleh jawab, tidak boleh dijawab. Kalau dalam salat sunat kasih isyarat dengan angkat tangan. Nah, tapi kalau salat wajib tidak boleh dijawab.
Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia jawab yarhamukallah. Nah, faramahul qaumu bi absarihim. Orang pada melihatnya. Nah, orang pada memperhatikan. Dia merasa juga orang kok mandang kepada saya semua. Karena waktu itu iltifat dalam salat boleh. Menoleh ke apa? Boleh. Menoleh ringan, membalikkan badan tidak boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, faramahul qaumu bi absarihim, orang pada sinis mandang kepadanya. Ini siapa pula yang tidak pandai baca salat ini? Wa ja'alu yadribuna bi aydihim adab khazihim liyusmitu, sampai mereka memukul-mukulkan tangan ke paha mereka untuk mendiamkan dia. Karena bercakap kan tidak boleh kan? Bercakap tidak boleh. Baca subhanallah itu ingatkan imam. Ini makmum yang masalah. Didiamkan dengan memukulkan tangan ke paha-paha mereka. Liyusmitu, untuk mendiamkan. Wadzalika qabla yusra at-tasbih liman nabahu syai'un fi salati. Ini sebelum disyariatkan membaca subhanallah bagi orang yang ada sesuatu yang masalah dalam salatnya. Qala, dia berkata, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi selesai salat, fabi abi wa ummi, saya tebus dia dengan ibuku dan bapakku dan ibuku, ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Saya tak pernah melihat seorang guru ya sebelum dan sesudahnya lebih baik daripada cara Nabi mengajar sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada buku namanya Ar-Rasulul Muallim, Rasul sang guru, itu patut dibaca oleh para pendidik-pendidik ini. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menjadi guru. Jadi guru itu biarlah disegani, jangan ditakuti. Karena kalau ditakuti, pas dia ada orang pada tunduk, tapi pas dia pergi dia dikempesin mobilnya. Itu namanya takut. Kalau ada kesempatan dia balas dendam, tapi kalau segan tidak, di belakang di depan sama. Oleh sebab itu ciptakanlah guru-guru yang disegani, dai-dai yang disegani, bukan yang ditakuti. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ahsana, fa wallahi, demi Allah, ma kaharani ay man taharani, demi Allah tak sedikit pun dia menghardik saya. Tak ada dia menghardik saya. Wala darabani, dan tidak pula memukul saya. Tidak memukul saya. Wala syatamani, dan tidak pula mencaci maki saya. Tidak menghardik, tidak mencaci maki, tidak memukuli. Karena kita kan kalau tidak menghardik, disergah atau dicela atau dihukum pukul rotan. Kadang sampai nak tanggal pula telinga kadang dipilin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Qala, Nabi hanya mengatakan, inna hadhihi salata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Ini salat tak patut di dalamnya bicara antar manusia. Innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qiraatul Qur'an. Salat ini isinya adalah tasbih, apalagi takbir, ya, memuji, membesarkan Allah, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Jadi tidak boleh. Jadi dia kan paham itu. Berarti bersin kan menjawab orang. Berarti tidak boleh lagi dilakukan. Dah selesai. Dia salah sampai orang tidak tersinggung. Dia salah sampai orang tidak merasa tersinggung. Nah, qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, fihi bayanu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azimil khuluq. Dalam cerita ini atau hadis ini keterangan bagaimana Rasulullah SAW tinggi dan agungnya akhlak beliau. Allazi syahidallahu ta'ala lahu bidzalik, di mana Allah sendiri yang mengakui itu. Allah sendiri yang mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Wa rifqihi bil jahil, bagaimana dia berlemah lembut kepada orang yang jahil. Jadi berlemah lembut apalagi di zaman ini kepada orang jahil itu sangat dibutuhkan. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, innana fi hadzal zaman zamanur rifq. Zaman ini adalah zaman berlemah lembut dalam berdakwah. Lianna aktsarul muslimina yajhaluna amra dinihim, karena kebanyakan orang Islam hari ini jahil terhadap agamanya. Mereka kebanyakan tidak tahu. Subhanallah, bagaimana meluruskan saf, bagaimana caranya merapatkan saf, bagaimana pakaian yang pas. Banyak umat Islam yang tidak tahu. Ya, tidak tahu bahwasanya sholat berjamaah itu ya harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Banyak yang tidak tahu. Masih banyak yang meninggalkan sholat jemaah gara-gara rapatnya, gara-gara mengajarnya, bahkan gara-gara berjualannya, bahkan gara-gara berjudinya. Nauzubillah. Gara-gara bercengkrama, ada tamu, segan sama tamu, tidak pergi ke masjid berjemaah. Ya kan? Awan Ustaz, ada tamu tadi segan kita katanya. Ustaz segan sama tamunya bawa berjemaah. Padahal seharusnya itulah dakwah sebenarnya. Ustaz ketika ada tamu dibawanya tamunya ke masjid. Tidak mau tamunya suruh di luar dulu. Atau disuruh nunggu. Misalnya kan ada sebagian tamu tuh, ya sholat dulu bang, duluan lah katanya. Subhanallah, ya ada sebagian, masya Allah. Saya sudah coba, ada sebagian memang mengalami seperti ini. Yang ngajaknya lihatnya luar biasa. Dia lebih tahan untuk pergi dulu, ambilnya motornya, ambil mobil, nanti saya datang lagi katanya. Ada memang. Gimana lagi kaum muslimin dan muslimat? Kita tidak mungkin, kan tidak boleh kerotan pula kan? Kita hanya menyampaikan gimana sholat dulu, ayo sholat kita dulu ke masjid. Tapi dia tidak mau. Biar sholat sendiri saja nanti. Jadi memang semangat untuk itu belum lahir. Nah yang seperti ini perlu rifq. Sebab kalau kita kasarin, dia juga gak sholat, dia sudah tersinggung, sehingga yang lain pun tak akan bakal diterima lagi dari kita. Jadi ruginya banyak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa ra'fatihi bi ummati, bagaimana lemah lembut sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, wa syafaqati alaihim, dan perhatiannya kepada mereka, wa fihi takhalluq bi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam fi rifqi bil jahil, di dalamnya terdapat perintah bagaimana kita berakhlak seperti akhlak Nabi SAW untuk berlemah lembut kepada orang jahil, wa husni ta'limihi, dan mengajarkannya dengan cara yang baik, wa lutfi bihi, dan halus dalam menyampaikan, wa taqribis sawabi ila fahmihi, dan mendekatkan pemahaman yang benar kepadanya. Wa hadithur rajul juala fil masjid la yakhfa, demikian juga hadis tentang orang yang kencing dalam masjid. Coba terbayang kita sekarang, tiba-tiba ada orang masuk ya, tak sempat ke WC, dia kencing di sudut sana, gimana kira-kira sikap kita? Atau perlu coba? Subhanallah, jangankan orang, kucing aja sudah kita buru itu, apalagi orang. Jadi kaum muslimin, Nabi alaihissalatu wassalam biarkan. Apa sebab? Dia jahil. Jahil. Kalau dia jahil ya perlu diajar, bukan perlu dipukulin, apalagi disorakin. Orang jahil itu diajarin, bukan disorakin. Nah dia kan jahil. Tidak mungkin orang kalau tidak jahil masa di masjid dia kencing, tidak mungkin. Pasti kena jahilnya. Baik. Maka Nabi SAW biarkan dia. Kenapa? Sebab kalau dia dihentikan banyak mudaratnya. Satu, saat penyakit yang timbul. Dua, air kencingnya berserakan, lebih payah dibersihkan, ya kan? Yang ketiga, dia kan tidak mungkin lagi, pasti lari, dia malu dia sama orang karena sudah diserahkan tadi, tidak akan belajar lagi. Tapi ketika Nabi larang sahabat mengganggunya, akhirnya dia bisa diselesaikan. Pertama,
air kencingnya hanya setumpuk saja, tinggal disiram dengan seember air, ya turun ke bawah. Yang kedua, setelah itu baru bisa diberikan, karena dia sudah selesai, baru bisa diberikan pengajaran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masjid harus disucikan dari hal-hal seperti ini. Akhirnya besok dia tidak mengulang lagi. Tapi kalau sempat tadi, mungkin dia bisa-bisa murtad juga. Na'udzubillah. Orang baru belum tahu, orang jahil. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menyikapi orang-orang yang jahil dengan agama itu memang lebih ekstra beradab tinggi, kesabaran yang sangat tinggi. Taib, azan kita dulu. Taib. Allah Allah. Allah Allah. Masyaallah. 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 Allah. 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 Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Thumma wa qala Hammad ibn Salamah. Berkata Hammad ibn Salamah rahimahullah, itu Hammad ibn Salamah ibn Dinar al-Basri
salah seorang ulama hadis dan fikih di Basrah, inna Silata ibn Ashyam, sesungguhnya Silah ibn Ashyam Al-Basri, seorang ulama juga dan terkenal dengan ibadah dan zuhudnya, marra alaihi rajulun qad asbala izarahu, lewat di depannya, di majelisnya tentunya, seorang laki-laki yang isbal sarungnya. Oh, kalau nampak orang isbal, masya Allah tajam pandangannya, macam nak terpotong kain orang itu dua, saking tajamnya kan itu. Ya tak? Tengok sampai orang tu malu pula berjalan kalinya. Nah, fahamma ashabuhu ay ya'khudhu bisyiddah, sama murid-muridnya ingin menegur orang tu dengan kasar. Sebab apa? Tidak ada orang isbal kecuali dia sendiri. Tentu kan dominan sekarang yang tidak isbal. Jadi aradu ya'khudhu bisyiddah, mereka ingin menegur orang itu dengan keras. Taib faqala da'uni, kata Syekh Silah bin Ashyam, biarkan dia, ana akfikum, biar saya yang menegur. Maklumlah anak-anak muda negur, tadilah darah muda, darah Allah muda. Jadi faqala ya ibna akhi, lalu dia yang mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, dipanggil anak saudaraku, innali ilaika hajah, saya ada sesuatu hajat kepadamu, ya ada permintaan kepadamu, boleh apa tidak? Jadi mukaddimahnya kan bagus. Nah, saya ada kebutuhan kepadamu, bisa tidak kau kabulkan? Ada permintaan. Qala wa ma hajatuka ya am, karena dipanggil keponakan, dia panggil paman lagi. Apa yang bisa saya bantu wahai paman? Qala uhibbu an tarfa'a min izarik, saya hanya ingin kamu angkat sarungmu. Dia kan sudah siap sekarang menerima kan? Maka saat itu saja bilang, qala na'am wa karamah, ya saya siap dengan penuh senang hati, dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Coba bayangkan, na'am wa karamah, dengan penuh kehormatan dia menerima dakwah tadi. Faqala farafa izarahu, lalu dia mengangkat, meninggikan sarungnya, tidak lagi isbal. Faqala li ashabihi, lalu dia katakan kepada para muridnya, lau akhastumuhu bisyiddah, kalau kalian tegur dia tadi dengan keras, permalukan di depan orang ramai, laqala, dia pasti menjawab la karamah, tidak mau, tidak ada kehormatan, wa syatamakum, dan pasti akan mencaci maki kalian. Jelas? Ya bisa caci makinya. Gara-gara isbal ini saya masuk neraka. Oke, itu nanti masuk akal sih. Kan itu. Ini sungguh terlalu nantinya. Sungguh terlalu. Kenapa? Karena memang tadi yang anak muda itu ingin cepat dan kadang kurang mempertimbangkan cara-cara yang tepat. Dia ingin hasil cepat, caranya enggak cepat, enggak tepat. Padahal ada cara yang tepat, tapi cara yang cepat tapi hasil cepat tapi dengan cara yang tepat. Makanya di sini perlunya orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu tadi. Jadi bukan hanya sekedar tahu hukum tapi tidak tahu cara menghukum. Kita tahu hukum tapi tidak tahu cara menghukum. Cara menghukum pun tidak sama kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kalau oleh sebab itu tak boleh setiap orang menghukum, termasuk guru. Misalnya kita punya guru di sekolah, tidak semua guru bisa menghukum. Apa sebab? Karena ada guru yang tidak pandai menghukum. Kalau merotan sampai bidik dua, tahu bidik? Iya, 2 pekan tidak hilang birunya. Padahal Nabi SAW menyuruh kita memukul yang tidak berbekas. Kan mendidik, bukan buat orang sakit.
Ini nanti banyak orang tua yang komplain ke kita. Apa? Telinga anaknya sekali pilin itu sebulan tidak hilang-hilang bekasnya. Berarti pilin melepas dendam itu. Saya waktu di pondok dulu sering kena pilin, sekarang kesempatan pilin. Mungkin dicatatnya mungkin ada 99 kali dulu kena pilin. Nah, saya harus membayarnya sekarang. Itu tidak bisa kaum muslim. Makanya tidak semua boleh menghukum, tidak semua pandai menghukum. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi alaihissalam menghukum mana yang lebih banyak beliau mengabaikan kesalahan yang tidak berakibat pada berakibat pada merubah syariat. Yang pelanggaran-pelanggaran kecil lebih banyak diabaikan daripada diisytiharkan. Nah, ini contoh lagi daripada as-salaf, itu Sila bin Asyam tadi. Andainya murid-muridnya tadi melakukan itu, subhanallah, apa yang akan terjadi? Contoh di antara ulama-ulama kita yang di zaman ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Misalnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin kenal kan? Kan ada pondok di Bangkinang namanya Pondok Ibnu Utsaimin. Ya, sekarang terbuka pendaftaran, mana yang mau. Tapi yang sudah persini jangan pergi sana. Nah, marah ada rantu nanti. Nah, mana tahu udah lebih di sini, boleh pindah ke sana. Nah, jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia kan imam di Masjid Jami' Al-Kabir di Unaiza, di Borena. Sebelum subuh dia sudah pergi ke masjid. Dia tepi jalan bertemu dengan anak muda nongkrong, begadang di tepi jalan. Biasalah musim panas kadang mereka tidak tidur malam karena malamnya pendek. Anak-anak muda gitulah, nah, sambil merokok di tepi jalan. Nengok Syekh lewat, dikiranya orang tua biasa gitu, karena Syekh memang tidak bergaya dia. Syekh kainnya kain murah-murah. Ya. Dia memang tidak bergaya dia memang. Jadi dianggap orang Badui sama orang tua dia. Lalu dipanggil Syeba. Kalau Syeba itu panggilan orang ke orang-orang awam gitu. Orang-orang Badui dipanggil Syeba, orang tua sini gitu. Kalau orang yang kalau dia tahu itu ulama panggilnya ya Syekhana, kan itu kan. Ini Syeba, ta'al. Dia punya anak manggil Syekh tuh. Syekh kan mau obor waktu itu, belum ada listrik waktu itu, di masa-masa beliau masih baru-baru jadi imam, masih muda-muda lah. Apa dia katakan? Ayo khidmah, apa yang bisa saya bantu, kata Syekh. Syekh kan orangnya memang da'i, murabbi, da'i yang mendidik gitu. Jadi siapapun belajar sama beliau terkesan dengan perilakunya lebih banyak, dengan caranya lebih banyak daripada bicaranya. Cara beliau itu patut menjadi contoh dalam banyak segala sesuatu. Apa yang sebelah saya bantu? Atin dan beri saya api. Untuk apa? Merokok. Jadi dia minta api rokok ke Syekh. Coba antum kira-kira, antum dai ini, tiba-tiba orang lewat tepi jalan tuh, ada anak muda bilang, "Cuy, minta api rokok," katanya. Mau enggak antum kasih? Hah? Ada pun antum bilang enggak ada, ya kan? Karena bawa antum takut dosa kan? Takut dosa. Memang kalau dai tidak punya target ya jangan dikasih. Tapi Syekh punya target. Dia bilang, "Ayo silakan. Untuk apa? Merokok?" "Ya, silakan." Jelas ya? Akhirnya saya yang menghidupkan api rokoknya. Nah, sekarang dah hidup rokok. Saya punya jasa enggak? Menurut anak muda punya jasa enggak? Di mata anak muda saya sudah berjasa. Nah, sekarang saya gunakan. Ini waktu subuh dah hampir. Ayo, barengan kita ke masjid. Mau dia tolak lagi? Orang sudah berjasa kita, tolak. Enggak mau dia nolak. Orang Arab gitu memang. Orang Arab itu kalau sudah terkesan dengan antum, dia enggak mau nolak permintaan antum. Jelas? Karena dia paling berbalas budi, walaupun sekecil apapun. Jelas ya? Kalau awak iyalah dikasih makan pun enggak mau diajak lagi.
Nah, kalau kita enggak, memang ada banyak hal yang kita enggak tahu memang. Kalau orang enggak, kalau ada orang buat baik kepadanya, enggak mau dia menolak permintaannya setelahnya. Walaupun dia preman ya. Lalu diajak ke masjid sama Syekh. Allah, saya sampai di masjid. Dia kan enggak tahu karena jarang ke masjid dia. Jarang ke masjid. Pas sampai masjid orang nyosong Syekh semuanya cium jidat semua. Orang Arab paham kalau Syekh orang dicium jidatnya berarti ulama. Berarti orang besar. Wah, dia dibilang ternyata siapa ini? Dia mulai nanya-nanya siapa ini? Lalu dibilang orang tuh inilah Syekh Ibnu Utsaimin. Kan banyak Syekh dikenal di halayak ramai tapi orang tidak pernah bertemu dengannya. Kan tidak ngaji dia. Iya kan? Oh antum rupanya Ustaz Dasman tuh dah sering saya dengar katanya kan. Tak dengar ini terbaik terburuk tak tahu kan. Yang jelas baru kali ini dengar dilihatnya Syekh Utsaimin. Iya. Padahal dia kan sudah pandangannya sudah buruk barangkali sebelumnya. Rokok haram, semua haram, semua bid'ah. Kan kayak itu juga kan. Orang sekarang yang berbayang kalau dengar Dasman bagi sebagian pasti semua haram, semua bid'ah. Tidak pandai senyum, tidak pandai menjawab salam. Tiba-tiba ketemu dengan Dasman, dia mulai salam dulu. Habis itu dia merekah senyumnya dulu. Habis itu diajaknya pula makan orang tuh. Udah, kira-kira berubah enggak bayangannya? Berubah. Katanya semua enggak boleh, ternyata banyak yang boleh nih. Dia nyalamin kita dulu. Habis itu akrab dengan kita, bisa duduk dengan kita. Orang bilang dia kayak zombie. Iya kan? Akhirnya berubah. Kayak itulah lebih kurang tadi. Yang dia dengar dari Syekh, dia banyak mengharamkan semua haram. Orang enggak ngaji memang. Tapi ternyata diminta api menghidupkan rokok, mau dia. Jelas ya? Akhirnya subhanallah, itulah awal dia dapat hidayah. Akhirnya menjadi murid setia Syekh. Tinggal semuanya, rokok tinggal, nongkrong tinggal, menjadi selalu bersama Syekh di masjid Jamiah. Dan kisah seperti ini banyak terjadi pada Syekh rahimahullah ta'ala. Nah inilah dai yang kaum muslimin perlu dalam kadang-kadang kita harus mundur setengah langkah untuk maju 100 langkah. Kadang-kadang banyak yang tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Masa katanya ahli sunnah tapi dakwanya masuk juga masjid itu. Sah? Iya tak? Jadi rupanya kalau nak ahli sunnah kita dakwanya masjid tertentu saja. Masjid lain tidak boleh kita masuk. Keliru kaum muslimin dan muslimat. Bukankah dulu Ka'bah banyak patung di dalamnya? Banyak patung di dalamnya. Lalu Nabi ada tak sholat di situ? Ada tak sholat di situ? Apa sebab? Karena memang belum ada kuasa untuk merubah. Yang kedua tidak ada kiblat kecuali ke arah situ. Yang ketiga Nabi belum tahu bahwa itu dilarang. Dan Nabi tidak berniat menyembah patung. Tapi setelah Allah beri kuasa, maka patung itu semuanya dihilangkan. Dan Nabi berdakwah di situ. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak yang tidak bisa sabar sehingga banyak yang bubar. Tidak bisa sabar sehingga banyak yang bubar. Kalau yang dicari kesalahan dan kelemahan, semua punya kesalahan dan kelemahan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, yang dicari bukan itu tapi adalah betul tidak berada di jalan yang benar. Yang orang yang berada di jalan yang benar kadang-kadang terpeleset juga. Kalau dia terpeleset jangan dijingkang pula di belakang. Kalau dia terpeleset disambut, diberikan. Ya kalau dia capek, putur dia dikasih minum, dikasih suplemen untuk tetap melanjutkan. Sebab tidak sedikit orang futur dalam dakwah ini, futur mengikuti manhaj ini. Nah, lalu kita bantu, bukan jangan tidak datang lagi masjid, tinggalin aja lah. Nak masuk neraka, apalagi datang pula sindiran-sindiran pedasnya. Anak kan neraka kok jomongnya. Nah. Jadi inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia menegurnya dengan cara yang elegan, cara yang halus, tapi masuk dan berjalan mulus. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memulai dengan bicara
boleh enggak saya mengatakan sesuatu? Kan itu, saya ada keinginan yang mau saya sampaikan. Mau enggak saya dengar? Ketika kita bicara dengan sesuatu, dia kata, saya siap. Ada apa? Tolong diangkat kainmu itu. Nah, ini harus sering kita lakukan kaum muslimin. Qala Syekh Muhammad Al-Khadir Al-Husain, Syekhul Azhar fi Sab'iniyat, Syekh Azhar Muhammad Al-Khadir Al-Husain pada tahun 70-an mengatakan, yazhabu ba'dun nasi fil inkar ala man yarahu mubtilan mazhab al-fadhadah bil qawli fayarmihi bil la'ni wasyata'im. Ada sebagian orang mengingkari kemungkaran yang dianggap orang ini melakukan kebatilan, tapi dengan fadhadah, dengan kekerasan. Akhirnya apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah laknat dan celaan. Wa fadnu syatmi wal hija mimma yadhuru syiqaq. Seni atau jurus mencaci maki dan mencela, menunjukkan keburukan, inilah yang menebar benih-benih perpecahan. Allazi nuhina anhu, yang kita dilarang melakukan itu. Wa rubbama hamala al-mubtil ala ta'assub li ra'yihi aw hawa. Karena orang pelaku kebatilan itu karena terdorong oleh fanatis kepada pendapatnya atau pada hawanya, faqabada alaihi bil yamini wasyimal, sehingga dia bertahan dengan kebatilannya dengan sekuat tenaga dari kiri dan kanan. Wa qala, kemudian juga berkata, wa minal wasail allati yakunu la atharun fi ta'lifil jahilin aw al mufsidin wa tahim ila qabul islah bastul ma'rufi fi wujuhihim. Di antara jalan yang sangat berpengaruh, cara yang berpengaruh untuk melunakkan hati orang-orang jahil atau pelaku keserusakan dan membuat mereka siap menerima perbaikan. Apa itu? Bastul ma'rufi fi wujuhihim, yaitu menebar kebaikan di hadapan mereka. Wa irda'uhum bi syai'in min mata'i hadhihi dunya. Kadang-kadang kita memerlukan untuk menjinakkan mereka dengan kesenangan, sebagian kesenangan duniawi. Tonton, jangan lupa ketika Fathu Makkah, ada yang bisikkan ke Nabi SAW, Abu Sufyan itu orangnya senang diangkat-angkat. Kan dia belum masuk Islam kan? Belum masuk Islam kan? Nah, mana yang beruntung? Makkah dikuasai tapi orang tidak masuk Islam, atau Makkah dikuasai mereka masuk Islam? Tentu Islamnya seperti Abu Sufyan itu sangat diharapkan. Maka Nabi SAW kalau dia suka diangkat-angkat, tuh suka diangkat-angkat, dipuji-puji, diberi kedudukan. Kan itu. Ada orang seperti itu kan. Dan jadi ustadz pun masih banyak juga yang masih ingin diangkat. Kalau tidak bisa diangkat, dia bisa tidak sabar dia. Merasa direndahkan, tidak mau lagi karena berdakwah gara-gara itu. Ada orang yang jenis itu. Maka yang seperti ini berikan dia posisi. Berikan dia posisi. Maka Nabi umumkan, man dakhala manzila Abi Sufyan bahwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Mendengar itu Abu Sufyan senang enggak? Ternyata saya masih dihargai. Walaupun sudah berpuluh tahun memusuhi dakwah, tapi masih ternyata Muhammad SAW akhlaknya luar biasa. Dipadankan oleh Nabi masuk ke rumah Abu Sufyan seperti orang masuk ke Masjidil Haram. Karena Nabi umumkan, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumahnya, tidak keluar dari rumahnya, aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Dikhususkan rumahnya oleh Nabi SAW. Akhirnya apa? Buahnya manis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan kaum muslimin, tadi orang yang membayangkan bahwa Nabi itu akan merusak, memecah belah umat. Kan itu isu dulu Nabi itu, memecah belah umat, bawa ajaran baru, memporak-porandakan persatuan dan sebagainya, tuduhan seperti sekarang juga.
yang ditujukan oleh para penentang dakwah kepada pembawa dakwah tauhid, pembawa dakwah sunnah, memecah belah umat. Sama, lagunya lagu lama juga. Lagu lama juga, memecah belah umat. Kemudian apa lagi? Semuanya serba tidak boleh, serba haram, serba dikit-dikit bid'ah. Padahal sejak tadi berapa kali kita bilang bid'ah? Nggak ada. Semuanya bilang sunnah aja kan. Ada yang dilarang, tapi tidak banyak juga. Semuanya anjuran semuanya. Tapi begitulah tuduhan pada Nabi. Karena orang lebih banyak mendengarkan tentang Nabi daripada mendengar langsung ke Nabi. Setelah dengar langsung Nabi masuk Islam dia. Sama. Orang lebih banyak mendengarkan tentang kita daripada mendengar langsung kepada kita. Setelah dia dengar, baru dia untuk maaf Ustaz, sudah lama Ustaz, saya termasuk yang suka memprovokasi dulu tentang jangan dengarkan ceramah Ustaz. Sekarang saya telah dengar ceramah Ustaz, ternyata yang menghasung saya itu ternyata itu setan besar. Dia sendiri yang buat keputusan. Apa sebab? Iya kita tadi. Kita tidak ada mendendam. Nabi tak mengajar umatnya untuk berdendam kepada siapapun. Walaupun dia bergelimang dosa, bergelimang syirik, berpuluh tahun, kembali ke Islam, Nabi menyambutnya dengan telapang dada. Kalau perlu tadi diberikan dia kedudukan, yaitu berikan dia nama. Abu Sufyan suka disebut-sebut, Abu Sufyan suka diangkat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Oh, senangnya luar biasa dia. Buahnya apa? Masuk Islam, dan setelah masuk Islam baik Islamnya. Ada orang awalnya masuk Islam itu karena pemberian. Ada orang tuh awal masuk Islamnya karena anak nikah. Ada orang awalnya masuk Islam, baca alasan awal pertamanya. Misalnya Abu Talha masuk Islam karena anak nikah dengan Ummu Sulaim kan? Dilarang sama Nabi? Ya enggak. Ini awal langkahnya. Alhamdulillah dia menjadi salah satu sahabat utama. Berinfak, berjihad, berkorban untuk kemasyhuran Islam. Sampai-sampai kebunnya Bayruha terkenal ketika turun ayat la yuhibbullahu jahra lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka dia datang ke Nabi SAW turun ayat, kalian tak dapat kebaikan kecuali menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya Bayruha, sesungguhnya harta yang paling ku cintai adalah Bayruha, maka saya jadikan dia fisabilillah. Dasar ayat tadi. Bagus tidak Islamnya? Bagus tidak Islamnya? Walaupun awalnya dia masuk Islam karena nak menikah sama Ummu Sulaim. Maharnya kan Islam. Kalau kau masuk Islam, itulah mahar saya. Sehingga disebutlah maharnya mahar paling mahal. Karena apa? Islamnya Abu Talha. Kalau ada orang nanti nak masuk Islam, ya karena nak menikah, ya masukkan Islam. Habis itu menikah. Cuma harus dididik terus, jangan dilepas. Itu aja masalahnya. Kalau lepas nanti ditarik anak kita balik ke murtad lagi, nauzubillah. Nah, wa irta'um bisamiyatum fa inna muwajahatahum bil jamil, karena membalas, menghadapi mereka dengan akhlak yang indah, wa musafahatin bi rahatin karimah, menyalami mereka dengan tanpa beban sama sekali. Ya, antum dengan orang pendosa, orang berbuat bid'ah, lalu sesak nafas, tidak mungkin pasti tangan antum gemetar bersalaman sama dia, sah? Ya, coba salami dia dengan dada yang tenang, degup jantung yang tenang, sehingga bahasa pun bahasa yang tenang, sehingga demikian dari hati keluar ke hati, masuk ke hati. Tapi kalau saya antum jadi dari awal enggak, antum tidak akan, bahasa pun tak akan bagus keluarnya. Ini yang dia nasihatin. Qad ya'tifu qulubum nahwa da'i, yang ini menundukkan hatinya kepada sang dai. Ya, kepada sang dai. Seperti tadi Syekh diminta tolong hidupkan rokok, padahal Syekh fatwanya haram merokok. Kalau dipikir-pikir, Syekh memfatwakan haram merokok. Tiba-tiba dia membantu orang merokok. Kalau kita dai yang masih muda-muda ini, mungkin kita lakukan itu? Enggak. Awak terpikir lu kan nampak lu sama sedas mandiri misal kan. Kadang kita lebih tidak mikirnya karena Allah, tapi kadang kehawan kita itu yang kadang merusak dakwah juga. Orang dalam kondisi tertentu tidak sama dengan kondisi yang tidak tertentu. Ada kondisi tersendiri yang kita harus melakukan sesuatu yang bila orang lain tidak sanggup melakukannya. Jelas ya? Makanya
kalau melihat sesuatu dilakukan oleh orang seperti tadi Syekh bin tadi ya, antum jangan menghukum dia lah di awal dulu. Lihat endingnya bagaimana. Kalau antum hukum di awal, masa sih masuk akal sih. Nah, ini antum sungguh terlalu. Iya kan? Antum sungguh terlalu. Apa sebab? Ini Syekh itu berpikir lebih panjang dari kita, lebih hebat dari kita. Buktinya setelah itu orang tuh jadi murid setianya sampai mati. Nah, gimana? Mana yang lebih besar? Pahala dia buat orang tuh bertobat daripada dosa menghidupkan api rokok tadi. Kan? Jelas tuh? Jadi kadang-kadang kita ada babnya irtikabu akhafid dararain. Harus melakukan dosa yang lebih ringan, mudarat yang lebih ringan, yang nanti bisa ditebus dengan kemaslahatan yang lebih besar. Ini kan babnya ijtihad para dai. Oleh sebab itu tolong jangan dikomentari dulu sebelum klarifikasi dan konfirmasi. Ini enggak pantang aja nengok salah langkah Ustaz, masuk koran, masuk medsos, masuk ini. Seolah-olah kalau salah Ustaz, alhamdulillah dapat cara untuk viral. Jangan-jangan untuk jadi pendapatan juga di medsos. Alhamdulillah. Kaum muslimin wa yumahhidus sabila liqabuli ma ya'ridu alaihi minan nasiha, sehingga dengan demikian terbuka jalan untuk menerima nasihat. Ya kalau sudah dikasih, orang kalau diberi kebaikan, dia kan sedang rokok itu, antum karena tidak merasakan betapa nikmatnya. Kan pria punya selera. Dia sedang pusing nak merokok, antum punya api tidak mau antum kasih, tidak akan diterima apapun dari antum nanti. Sah? Jelas? Mungkin jangan-jangan nanti direbutnya obor dari antum nanti. Lalu apakan kayak kita. Orang sedang mabuk kepayang dengan rokok, antum kan tidak pernah merasakannya. Jangan coba-coba, kau takkan sanggup. Ya, kan tidak pernah kan? Atau mantan pula. Ya subhanallah, berat. Ya berat itu untuk meninggalkannya. Nah, makanya di saat itu Syekh muwaffaq, hanya dia berikan dengan target juga. Ya orang ini harus saya tundukkan. Makanya dia bawa, ayo nak muda, kan subuh dah dekat ini. Kalau kamu pulang ke rumah nanti ngantuk tertidur, lebih baik ayo. Akhirnya dia mau juga, sedikit memaksa, memang saya sedikit maksa dikit kan. Dipegang tangan, ditariknya kan. Ya, akhirnya ngikut juga tuh anak. Nengok jidat Syekh betul-betul dicium orang. Akhirnya dia berpikir sendiri, astagfirullah saya. Kan itu kan nyesal dia kan. Nyesal ternyata Syekh besar. Nanya dia, siapa itu? Syekh Utsaimin. Astagfirullah, Syekh Utsaimin. Yang selama ini saya bayangkan seperti zombie, yang selama ini saya bayangkan tidak pandai tersenyum, yang selama ini mengharamkan rokok, yang pokoknya banyak yang terhalang orang, menurut dia nafsu yang terhalang kan. Sejak inilah salat subuh pertama yang menjadikan dia meninggalkan segala masa gelapnya dan menjadi murid setia Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Wan nufusu matbu'atun ala musafati man yulbisuha ni'mah wa yafidhu 'alaiha khaira. Jiwa-jiwa kita ini memang tercipta secara fitrah siap menerima orang yang berbuat baik kepadanya. Sah? Apalagi dilimpahkan kepadanya berbagai kebaikan. Ya, makanya Nabi SAW di antara sunnahnya orang-orang baru masuk Islam dikasih banyak-banyak. Sah? Sampai cemburu pula orang Ansar dibuatnya. Kan cemburu orang Ansar, lah mulai Nabi. Kayak itu kan, datang lagi pikiran kalau Nabi kumpulkan orang Ansar. Yang kalian bawa pulang ini kan Nabi, lebih mahal dari ribuan ekor onta, ribuan ekor kambing. Yang saya wariskan kepada mereka kan harta. Enggak rela kalian bawa Rasulullah pulang, orang bawa kambing, bawa sapi, bawa barang. Ini menangislah sahabat Ansar itu sejadi-jadinya. Ternyata mereka salah sangka dan salah pikir tadi. Dipikirnya Nabi akan pulang ke Mekah lagi karena Mekah sudah dimiliki. Tapi Nabi berjanji, saya tidak akan meninggalkan Ansar selamanya sampai mati. Dengan demikian ini lebih mahal daripada
harta-harta yang tadi dibagi bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Jelas ya? Kalau jelas selesai kita. Kalau enggak saya tambah lagi ya. Nah, alhamdulillah. Kisah-kisah Nabi dalam masalah ini as-salafus salih, Abu Bakar, Umar, Utsman dalam bab-bab dakwah seperti ini mereka sudah ahlinya secara nyata di lapangan. Sehingga tidak sedikit orang masuk Islam melalui Abu Bakar, masuk Islam melalui Utsman, masuk Islam melalui Ali dan seterusnya. Dengan apa? Ar-rifqu bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, lemah lembut dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan juga dalam mengajar kebaikan kepada orang lain. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Rupanya tak terasa juga sudah jam 8. Enggak apa-apa sebentar sekali sebulan. Bulan lalu enggak, bulan depan mungkin juga tidak. Mana tahu? Ya. Semoga bermanfaat. Kebenaran semata-mata taufik dari Allah. Salah dan keliru jelas sekali kelemahan saya, mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.